terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 IPA maupun IPS. Di sini Pak Indra akan memberikan materi sejarah Indonesia kelas 12 di materi sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru pada periode tahun 1966 hingga 1998. Anak-anakku, sebelum masuk pada materi masa Orde Baru, sebelumnya terdapat masa Orde Lama. Nah, di sini ditandai pada masa transisi peralihan pada tahun 1966 sampai 1967. Nah, dari sinilah ditandainya naiknya tahta Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan dan berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Nah, berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno inilah Presiden Soekarno lengser dari tahta jabatannya sebagai presiden pertama. Kemudian terdapatlah bukti isi Tritura. Nah, isi Tritura ini yang pertama pembubaran PKI. Nah, dari sinilah PKI dulu itu semakin marak, semakin gempar yang ada di Indonesia. Yang kemudian yang kedua, bersihkan kabinet-kabinet Dwikora dari unsur PKI. Nah, kabinet-kabinet Dwikora inilah dari masanya era Soekarno. Dan kemudian dari situlah turunkan harga. Harga pada era Orde Lama itu dulu begitu signifikan harganya. Semua barang-barang produk harga itu naik dan melonjak tajam. Hal ini ditandai dari peristiwa yang menimbulkan marahnya rakyat kepada pemerintah. Nah, dari sinilah keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Dan kemudian perekonomian semakin memburuk, di mana inflasi sampai mencapai 600%. Dan sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah, kemudian kenaikan harga menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran elemen-elemen masyarakat menyatukan aksinya untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Nah, inilah hasil dari bukti Tritura, 3 tuntutan rakyat. Oke. Mari anak-anak kita simak videonya tentang demo mahasiswa 3 tuntutan rakyat atau Tritura pada periode tahun 1966. Dampak yang disebabkan dari demokrasi besar-besaran dari Tritura ini terus terjadi sepanjang tanggal 10 sampai 13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke presiden. Puncak pada tanggal 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Lambannya respon pemerintah menjadikan tuntunan demonstrasi melebar hingga terdengar desas-desus
untuk menurunkan Soekarno dari jabatan kepresidenannya. Demonstrasi ini mendapat dukungan dari tentara. Mahasiswa mengepung istana kepresidenan dan menuntut Trikora yang salah satunya meminta pembubaran PKI. Tidak hanya mahasiswa yang mengepung istana, sejumlah tentara tidak dikenal juga disebut mengelilingi istana kepresidenan. Akibat dari desakan tersebut, pada tanggal 21 Februari 1966, Soekarno akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet barunya. Namun, hal ini malah kian memanaskan suara karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri di dalam tubuh kabinet ini. Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik. Dari situlah keluarlah titik sakti melalui surat perintah 11 Maret 1966 yang ditandai hadirnya Super Semar yang menunjuk Soeharto dari Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban. Pada saat itu, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara, Super Semar justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan hingga akhirnya berkuasa sebagai presiden kedua hingga 32 tahun lamanya. Sebagai manusia, kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh. Super Semar, klarifikasi Bung Karno mengenai Super Semar. Kontroversi Super Semar sampai saat ini masih menjadi perbincangan. Surat yang menjadi landasan berdirinya Orde Baru ini dikatakan hilang oleh Soeharto. 3 jenderal pembawa surat ini pun memilih bungkam sampai akhir hayatnya. Ini salah satu jenis surat perintah 11 Maret banyak beredar di media sosial namun belum diketahui kebenarannya. Namun kontroversi surat ini dapat kita luruskan dengan menyimak pidato Bung Karno berjudul Jas Merah. Berikut klarifikasi Bung Karno mengenai Super Semar. Perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Terang, despot kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tanda, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah perjanjian Gestok itu harus merubah haluan? Kenapa kita sesudah perjanjian Gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila
Panca Ajimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malah harus kita pertumbuhkan terus. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun pamornya kini telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin kian populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Dari dualisme kepemimpinan tersebut, meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pemimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti inilah berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968 ini MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti contohnya, stabilitas politik keamanan yang sesuai pada TAP MPRS nomor 9 tahun 1966. Sedangkan stabilitas ekonomi yang terdapat pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 pada pemilihan umum TAP MPRS nomor 11 tahun 1966. Dari sinilah pemerintah Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ini, di antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin
dan pelaksanaan politik luar negeri. Dari sinilah pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis atau blok timur dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintah Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila serta konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan atau Polkam. Tujuan dari rehabilitasi dan restabilisasi tersebut yang saya sampaikan adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Bisa kalian saksikan anak-anakku pada era Orde Baru, disinilah partai politik peserta pemilu tahun 1987 hingga 1997, pemilu dengan asas tunggal Pancasila terdiri dari 3. Yang pertama warnanya hijau ini adalah Partai Persatuan, dan yang warnanya kuning ini nomor 2 ini adalah Partai Golongan Karya. Yang ketiga ini Partai Demokrasi Indonesia yang berlogokan kepala banteng. Nah, dari sini dapat Bapak jelaskan bahwasanya dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat sesuai dengan peraturan TAP MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Pemerintah Orde Baru melakukan pelemahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan mendorong kewibawaan pemerintah. Pelemahan itu dilakukan antara lain terhadap pendukung Soekarno, Soekarnoisme, kelompok Partai Sosialis Indonesia, dan kelompok Islam fundamentalis yang sering disebut kaum ekstrim kanan. Nah, dari sinilah bisa kita ketahui. Namun selain itu pemerintah Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Dari sinilah organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya Sekber Golkar yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Golongan Karya atau Golkar. Kemudian peran ganda dwifungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan dwifungsi ABRI, serta timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI ini karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Konsep dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Penantaran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Kemudian terdapat kebijakan sosial di bidang ekonomi pada masa Orde Baru. Dari sini terdapat pembangunan nasional. Seperti contohnya trilogi pembangunan. Dari trilogi pembangunan ini terdapat pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru
berpedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Adapun isi trilogi pembangunan adalah yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Nah, dari akhir inilah memperoleh arti penting bahwasanya hikmah dalam mempelajari sejarah masa Orde Baru, kita akan dapat memahami betapa dalam upaya untuk mengubah situasi negara yang kacau, diperlukan lebih dahulu stabilisasi di berbagai bidang. Namun, hanya saja karena demokrasi sesungguhnya juga harus dijaga. Demikian dalam hal pembangunan, kita juga harus mengakui ada banyak keberhasilan di bidang ini yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Meniadakan begitu saja keberhasilan tersebut sama saja kita tidak mengakui pencapaian positif yang telah diraih Indonesia hingga saat ini. Bagaimanapun, sejarah merupakan perjalanan yang terus berlanjut dan berkesinambungan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Isih penak jamanku to? Catch 'em all.